Barangnya cash kok. Ora ana sing titip. Nek garam yodium ada Tempo tapi aku gak ngambil. Pernah ngambil berarti. Pernah tapi nganu enggak. Cara mlakune barangnya kurang cepet. Terus Nggih nek Tempo carane barang turun nggih. nanti 1 minggu bayar. Kemudian bayar. Dari Laku. pabrik. Dari apa ya? Indomie. Dan laku tetap Nggih, gitu ya. laku tidak laku kalau sudah Tempo ya harus bayar. Setemponya 1 minggu bayar harus. Laku tidak laku. Enggak, dari sini sendiri ya. Nah, keuntungan lah. Masalah pabrik enggak tahu. Yang penting kasih barang sama distributor. Jadi perjanjian kalih pabrik ini kau namung barangin sarasan iku jatuh Tempo. Terus Nggih, nanti kene nek kan jatuh order Tempo. toko order sama sales, Nggih. nanti barang dikirim 1 minggu bayar. Tapi kadang nek barangnya nggak laku ya dikembalikan bisa. Misal enten kejadian barangnya rusak napa kurang Ya ditukar. saged. Sakit. Jadi tidak tanggungan dari sini. Enggak. Ya nek apa jenenge di Tempo kan enaknya mboten bayar, Mbak. Cara barangnya dijual toko dulu nanti baru bayar. Nah, kok gini wing toko sini bayar cash. Tapi enaknya cara duit sing saya terima, duit saya sendiri. Nek kayak di Tempo kan uang pabrik orde karo. Bonus tidak mesti ada. Kadang ada, kadang tidak. Biasanya nek bonus ngoten niku berupa berupa barang Nek apa? garam dari Indomarko ku berupa barang, garam. 1 bal dapat 1 bal. Tapi saya ndak ambil loh, Bang. Lakunya kurang cepat. Kan kadang ditayu payung, kok ning pasar di payung, gak payung ngono kadang. Cuma seratanane wong iki dhewe-dhewe, Mbak, cara. Tapi Kadang nek ya dikembalikan. dipotongke ngono, kadang ya enake kepiye ngono lah cara. Nek cuma 1 kali, kadang toko ndak cara gak dipotongke, Mbak. Nek berkali-kali terus kadang di plusno karo bonusnya mau. Jadi Dipotong, tergantung. seumpamane 50 dapat 1 berarti 50 dapat 50 kok dipotongke mbok setengah harga mbok piye ngono cara juale biasanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk konsignor menggunakan metode terpisah. Dalam metode ini, semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Untuk memisahkan tersebut, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi juga harus dipisahkan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang konsinyasi. Rekening ini akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi dan dikredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Jadi, pendebitan dan pengkreditan terhadap rekening barang konsinyasi adalah pendebitan meliputi harga pokok barang konsinyasi yang dikirim. Yang kedua, biaya pengiriman barang-barang konsinyasi. Yang ketiga, biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi yang dibayar oleh konsignor, akan tetapi ditanggung oleh konsignor, termasuk di dalam kelompok ini misalnya komisi, biaya perakitan, dan sebagainya. Pengkreditan terhadap rekening barang konsinyasi adalah hasil dari penjualan barang konsinyasi. Pada umumnya, pencatatan yang dilakukan oleh konsignor hanya meliputi 4 transaksi. Yang pertama, pengiriman barang konsinyasi. Yang kedua, biaya pengiriman atau biaya angkut barang konsinyasi. Yang ketiga, menerima laporan pertanggungjawaban dari konsigne. Dan yang keempat, menerima pembayaran dari konsigne. Metode tidak terpisah. Di dalam metode laba atau rugi dari kegiatan konsinyasi tidak dapat dipisahkan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicampur dengan pendapatan dari biaya yang reguler. Pada umumnya,
pencatatan yang dibuat oleh pengamat di dalam metode ini hanya mencakup 3 transaksi. Yang pertama yaitu pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi. Yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari konsinya. Dan yang ketiga, menerima pembayaran dari konsinya. Prosedur penjualan konsinyasi untuk konsigen metode terpisah. Dalam metode ini, laba dan rugi yang didapat akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Untuk memisahkannya, terdapat pembedaan antara biaya dan pendapatan yang berkaitan. Adapun alat yang bernama barang komisi, rekening ini didebitkan berkaitan dengan barang komisi dan kredit. Pendebitan terhadap rekening terdiri atas biaya perakitan dan hasil yang harus dibayarkan kepada konsigner pengkreditan. Pengkreditan terhadap rekening barang komisi adalah hasil penjualan barang komisi. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh konsigner hanya mencakup 4 transaksi, yaitu membayar biaya angkut atau perakitan, menjual barang komisi, mengirim laporan pertanggungjawaban kepada konsignor, dan mengirim pembayaran kepada konsignor. Metode tidak terpisah. Dalam metode ini, laba atau rugi dalam kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan atau dijadikan satu dengan kegiatan laba dan rugi biasa atau reguler. Oleh karena itu, sistem pendapatan dan biaya dicatat menjadi satu atau tidak dipisahkan dari kegiatan transaksi reguler. Nah, dalam sistem metode tidak terpisah ini, konsinya atau penjual itu memiliki tiga transaksi, yaitu pertama adalah sistem angkutnya itu dibayar oleh konsinya ini atau penjual. Yang kedua adalah si penjual mendapatkan komisi berupa barang yang berhak dijual oleh si penjual tersebut. Yang ketiga adalah si konsinya atau penjual melaporkan dan membayar uang hasil penjualan kepada pemilik barang. Allah. Awet saya